Eternal Secret King, Chapter 381. Bab 381, Laut Roh Gunung Sabre. Sebenarnya, Suzimo sudah tergoda saat dia mendengar tentang reruntuhan eliksir Pul Sekte. Itu bukan murni karena Xiaoning, dia juga memiliki kebutuhannya sendiri. Eliksir pembuka meridian. Lebih dari itu untuk meridian unlocking eliksir kelas sempurna. Setelah mendengar pengenalan Tang Yu tentang eliksir Pulsek, Suzimo bahkan lebih yakin bahwa mereka kemungkinan besar akan menemukan meridian unlocking eliksir dengan grade sempurna di eliksir Pulsek. Tang Yu berkata, tentu saja, untuk sekte sebesar eliksir Pulsek, pasti akan ada banyak harta lainnya. Faktanya, kita bahkan mungkin menemukan permata seperti senjata roh bawaan. Suzimo merenung sejenak. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu eliksir yang sek mendapatkan reruntuhannya. Selain itu, saya tidak menginginkan yang lain. Namun, saya meminta meridian unlocking eliksir yang bermutu sempurna. Yang Jun tidak bisa menahan tawa saat dia melihat Suzimo dengan tatapan mengejek. Eliksir pembuka meridian sempurna. Sungguh permintaan yang berani. Kamu pikir kamu ini siapa? Ya. Siapa kamu? Suzimo memelototinya. Dengan bangga, Yang Jun menyatakan, saya Yang Jun, seorang kultivator balai pertempuran eliksir yang sekte di pendirian Yayasan 7 Meridian. Juga, jangan berpikir bahwa kamu memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan dengan eliksir yang sekte hanya karena kamu telah membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian. Suzimo, izinkan saya memberitahu Anda, tanpa kami, Anda bahkan tidak akan bisa mendekati aula utama eliksir Pulsek. Yang Jun, Tang Yu memelototinya dan berkata dengan tegas. Sambil mendengus, Yang Jun tidak melanjutkan, hanya menyilangkan tangan dan mendengus dingin. Tang Yu meminta maaf kepada Suzimo. Rekan Taoisu, bukan berarti kita tidak bisa menyetujui meridian unlocking eliksir yang sempurna, Tetapi, tanya Suzimo. Tang Yu melanjutkan, eliksir yang sekte bukan satu-satunya faksi yang telah tiba di kota Suantian untuk reruntuhan eliksir Pul Sekte. Ada juga sekte besar lainnya seperti Glass Palace dan Malevolent Earth Sect. Untuk meridian unlocking eliksir, lebih baik kita tidak menemukan gem yang seperti itu. Jika kita melakukannya, kultivator teratas dari sekte lain pasti akan datang dan bersaing untuk itu. Dengan kata lain, maksud Tang Yu adalah mereka harus menghadapi banyak musuh yang sangat kuat jika Suzimo ingin bertarung untuk meridian unlocking eliksir yang sempurna. Setelah merenung sejenak, Tang Yu menambahkan, saya akan belak-belakan di sini, saya berbicara tentang orang-orang seperti Pei Chunyu dari Glass Palace dan Sue yang dari Malevolent Earth Sect. Bagi orang-orang ini, selain senjata roh bawaan, harta karun dan keterampilan rahasia lainnya tidak perlu dipedulikan. Mereka kemungkinan besar ada di sini untuk meridian unlocking eliksir yang sempurna juga. Semakin tinggi grade meridian unlocking eliksir, semakin besar peluang seseorang untuk membuka meridian roh mereka. Pei Chunyu dan Sue yang sudah berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian. Kesempatan terbaik bagi mereka untuk membuka meridian roh ke-8 mereka adalah dengan mengkonsumsi meridian unlocking eliksir yang sempurna. Ini adalah kesempatan yang tidak akan mereka lewatkan. Saat memikirkan Sue Yang dan Pei Chunyu, Suzimo mengerutkan kening. Dia pernah bertukar pukulan dengan Pei Chunyu sebelumnya. Meski hanya satu pukulan, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya lawannya. Agar adil, jika dia tidak menggunakan tulang telapak darah, ada kemungkinan besar lengannya akan dilumpuhkan oleh Pei Chunyu saat itu. Tang Yu berkata, meskipun Anda membunuh 27 penggarap pendirian Yayasan Meridian, Anda harus memahami bahwa ada perbedaan kekuatan antara 7 penggarap pendirian Yayasan Meridian juga. Ambil saya sebagai contoh, saya juga berada di pendirian Yayasan 7 Meridian, tetapi saya adalah seorang eliksir refinement master. 5 dari saya tidak akan cocok untuk orang-orang seperti Chai Li dan Hu Meng. Namun, bahkan 10-7 pembudidaya Yayasan Meridian seperti Chai Li dan Hu Meng tidak akan cocok untuk Pei Chunyu atau Sue Yang. Itulah perbedaan yang sedang kita bicarakan. Suzimo tetap diam. Dia tahu bahwa Tang Yu tidak salah, peluangnya untuk memenangkan mereka berdua tanpa menggunakan wujud iblisnya tidaklah besar. Paman Liang juga berkomentar, Sekte Abadi dan Iblis memiliki warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan mereka memiliki terlalu banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, yang masing-masing sangat kuat dan dapat menekan segalanya. Kentunganmu adalah dalam pertarungan jarak dekat. Sayangnya, penerus Glass Palace juga ahli dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki fisik yang sangat kuat sehingga hanya beberapa penerus sekte lain yang bisa menandinginya. Tang Yu menambahkan, kamu memanfaatkan situasi ini dengan memanfaatkan Guntur untuk membunuh Chai Li dan Hu Meng. Ada unsur keberuntungan yang terlibat. Namun, dapatkah Anda menjamin bahwa langit akan berbadai saat Anda melawan Pei Chunyu dan Sue Yang? Dengan kata lain, bahkan jika kamu berhasil mengulangi tebasan yang diresapi dengan kekuatan Guntur, Pei Chunyu dan Sue Yang mungkin bisa menghadapinya dengan kekuatan mereka. Yang Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudari junior, kamu melebih-lebihkan dia. Dia bahkan bukan tandingan murid warisan 1000 derek sekte dan sekte wayang, apalagi paragon seperti Pei Chunyu dan Sue Yang. Selain orang luar, bahkan aku bisa menghancurkannya dengan mudah. Bagi Yang Jun, alasan mengapa Suzimo bisa membunuh Chai Li dan Hu Meng 10 hari yang lalu adalah murni karena momen oportunistik. Jika langit cerah, dia pasti bisa membunuh Suzimo. Suzimo tidak mau repot-repot bereaksi terhadap komentar sarkastik Yang Jun. Baginya, tidak sulit jika ingin mengalahkan Pei Chunyu dan Sue Yang. Lagi pula, dia baru saja maju ke pendirian Yayasan 5 Meridian dan dari 7 lubang mulut dan matanya belum dibersihkan. Baik Pei Chunyu dan Sue Yang sudah berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian dan sulit bagi mereka untuk tumbuh lebih kuat. Namun, potensinya tidak terbatas. Selama dia memiliki waktu yang cukup, Suzimo pasti akan mampu menekan Pei Chunyu dan Sue Yang dalam hal kekuatan jika dia bisa maju ke pendirian Yayasan 6, 7 Meridian atau membersihkan 7 lubangnya dan mencapai penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan lubang. Suzimo bertanya, berapa lama waktu yang kita miliki sampai pembukaan reruntuhan eliksir Pulsek? Paling banyak sebulan. Tang Yu menjawab, sebulan. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Waktunya terlalu singkat. Dia baru saja maju ke pendirian Yayasan 5 Meridian. Bahkan di medan perang kuno, dia tidak akan bisa membuka meridian roh ke-6-nya dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia juga tidak bisa membersihkan mulut dan lubang matanya dalam waktu 1 bulan. Saat itu, Paman Liang sepertinya mengingat sesuatu. Dia memandang Suzimo dan tiba-tiba berkata, sebenarnya, ada tempat di medan perang kuno yang cocok untukmu. Jika kamu berhasil, kamu mungkin bisa mendapat kesempatan melawan Pei Chunyu dan Sue Yang. Jantung Tang Yu berdetak kencang saat dia melihat Paman Liang dan bertanya, Paman Liang, apakah kamu mengacu pada tempat itu? Ya, Paman Liang mengangguk dan langsung tersenyum. Lupakan saja, tidak ada peluang untuk sukses sama sekali. Aku terlalu banyak berpikir. Tang Yu juga mengangguk. Jika kita berbicara tentang tempat itu, kemungkinannya memang tipis. Tidak perlu untuk itu.
Su Zimo juga penasaran ketika dia mendengar betapa ambigunya mereka berdua dan tidak bisa tidak bertanya, "Senior, tuanmu datang, tempat apa yang kamu maksud?" Tang Yu tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan malah bertanya, "Rekan Taois, pernahkah Anda mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre?" Laut Roh Gunung Sabre. Su Zimo mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Ji Chengtian dan yang lainnya juga bingung. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang nama itu. Fufu, Yang Jun mencibir, benar-benar pembudidaya udik. Untuk berpikir bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre, sungguh menggelikan. Eternal Secret King, Chapter 382. Bab 382, Legenda Kaisar Sabre. Setiap kali para pembudidaya dari dinasti Zhou Agung memasuki medan perang kuno, mereka hanya akan berlama-lama di sekitar perbatasan. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Laut Roh Gunung Sabre? Jika bukan karena Su Zimo telah membawa Ji Chengtian dan yang lainnya ke tempat ini, mereka mungkin tidak akan pernah tahu tentang kota Suantian dan mereka juga tidak akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan sekte besar seperti sekte Eliksir Yang dan Istana Kaca sepanjang hidup mereka. Pengalaman seperti itu langka dan berharga, berfungsi sebagai pembuka mata. Su Zimo tidak pernah berseteru dengan Yang Jun. Namun, Yang Jun sejak awal tidak bersahabat dengannya, melontarkan komentar sarkastik setiap kali dia punya kesempatan. Adapun alasan pastinya, Su Zimo memiliki tebakan yang tidak jelas. Namun, ini adalah kultivator dari Battle Hall Elixir yang sekte dan Su Zimo tidak terganggu karena Yang Jun belum melewati garis bawahnya. Tang Yu mengerutkan kening dengan lembut dan menatap Yang Jun dengan pandangan tegas sebelum berkata perlahan, alasan mengapa Saber Mountain Spirit si begitu terkenal adalah karena legenda lama yang terkait dengannya. Melalui nadanya, terlihat jelas bahwa legenda itu jauh dari sederhana. Kelompok Su Zimo terlihat serius saat mereka duduk tegak dan mendengarkan dengan seksama. Tang Yu berkata perlahan, legenda, Kaisar Sabre. Kaisar Pedang. Saat kedua kata itu diucapkan, kehampaan itu bergetar, seolah-olah jurang yang gelap gulita telah dibuka, mengirimkan hembusan angin yang dingin. Penyebutan kata-kata itu saja menghasilkan tekanan yang tak terlukiskan. Itu kuno, seolah-olah telah melintasi zaman kuno dengan niat yang tidak bisa dihancurkan yang mengejutkan. Seketika, niat membunuh memenuhi aula. Semua orang merasa seolah-olah menjadi jauh lebih sulit untuk bernapas. Butuh waktu lama sebelum sensasi itu menyebar. Tang Yu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kaisar mewakili tak terkalahkan, superioritas, dan keunikan. Dia tak terkalahkan di jalan pedang tanpa ada yang bisa mengungguli dia, maka gelar Kaisar Pedang. Sementara Kaisar Saber mungkin bukan orang terkuat di daratan Tianhuang, dia adalah satu-satunya kaisar di jalan pedang di antara semua pembudidaya pedang. Su Zimo mengerti, di era tertentu, mungkin ada banyak kaisar. Namun, di domain atau jalur tertentu, hanya ada satu kaisar. Itulah definisi kaisar, tak terkalahkan, tertinggi dan unik. Kaisar jalan keabadian adalah kaisar abadi, kaisar dari jalur iblis adalah kaisar iblis, kaisar jalan pedang adalah kaisar pedang. Mengikuti garis deduksi itu, mereka yang menjadi kaisar secara alami harus menjadi salah satu pembudidaya terkuat di daratan Tianhuang. Saya percaya Anda semua tahu bahwa pedang berkuasa di daratan Tianhuang saat ini dan senjata pilihan paling umum untuk pembudidaya abadi adalah pedang terbang. Namun, di zaman kuno, ada 100 kelas senjata yang memperebutkan supremasi. Selain pedang, ada pedang, tombak, kapak, busur, dan banyak senjata lainnya. Pedang memiliki jalannya sendiri dan begitu pula pedangnya. Ada seorang kaisar untuk setiap jenis senjata. Namun, di zaman kuno, umat manusia diberkati dengan keberuntungan yang luar biasa dan melahirkan paragon yang tak terhitung jumlahnya di daratan Tianhuang, memunculkan banyak kaisar. Itu adalah era keemasan bagi kami manusia dan kami mengobarkan perang bersejarah melawan ras lain yang dikenal sebagai perang kuno. Perang berlangsung lama dan tak terhitung ahli manusia dan tokoh perkasa kuno jatuh. Kaisar semuanya berlumuran darah dan itu sangat tragis. Meskipun kita manusia berdiri sebagai pemenang setelah perang, sebagian besar dari 100 teknik senjata hilang di medan perang kuno tanpa masa depan yang tersisa. Satu-satunya garis keturunan yang tersisa adalah jalur pedang dan golok. Su Zimo dan yang lainnya terkejut saat mendengarnya. Mereka belum pernah mendengar tentang dongeng dan legenda kuno ini. Saat ini, mereka sangat tertarik. Meski hanya beberapa deskripsi singkat, semua orang hampir bisa membayangkan era megah itu di depan mata mereka. Nyatanya, Su Zimo memiliki keinginan untuk melawan arus waktu dan mengikuti jejak para pendahulunya untuk menyaksikan sejarah gemilang itu. Tang Yu melanjutkan, alasan mengapa kedua warisan itu dapat diwariskan dari perang kuno secara alami dikaitkan dengan dua orang, Kaisar Pedang dan Kaisar Sabre. Ada terlalu banyak legenda tentang dua sosok perkasa ini. Beberapa menggambarkan mereka sebagai musuh bebuyutan, beberapa menggambarkan mereka sebagai sahabat karib dan bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka bukan teman atau musuh, hanya menghargai bakat orang lain. Tidak peduli apa, hasil akhirnya adalah Kaisar Sabre pergi jauh dan meninggalkan daratan Tianhuang. Setelah itu, tidak ada kaisar untuk semua senjata lainnya dan hanya jalan pedang yang berkuasa, yang mengarah ke keadaan dunia kultivasi saat ini. Kelompok Su Zimo menghela nafas panjang, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Baru sekarang mereka mengerti mengapa sebagian besar pembudidaya di dunia kultivasi menggunakan pedang terbang daripada pedang terbang dan senjata lainnya. Jadi, inilah alasannya. Tang Yu berkata, warisan yang ditinggalkan Kaisar Pedang saat itu adalah sekte pedang saat ini, salah satu dari 9 sekte abadi. Su Zimo diam-diam terkesan. Awalnya, dia mengira bahwa sekte super seperti 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha hanya mendapatkan gelar mereka sebagai faksi terkuat di daratan Tianhuang karena garis keturunan kuno dan fondasi yang kuat. Tapi menilai dari situasinya sekarang, semua sekte itu memiliki latar belakang yang mengejutkan. Misalnya, dari 9 sekte abadi, guru pendiri sekte pedang adalah Kaisar Pedang di zaman kuno. Nyatanya, dia adalah seseorang yang mempengaruhi masa depan dunia sedemikian rupa sehingga jalan pedang adalah yang tertinggi di dunia kultivasi saat ini. Setelah hening sejenak, Su Zimo tiba-tiba bertanya, kemana perginya Kaisar Sabre? Tang Yu tersenyum tipis. Dia melakukan perjalanan jauh ke luar negeri dan menemukan satu pulau di lautan, meninggalkan warisannya di sana. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia berkata, salah satu dari 2 pulau. Faksi teratas daratan Tianhuang terdiri dari 9 sekte abadi, 8 ras iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok ortodoks, 3 keluarga bangsawan, 2 pulau dan 1 istana. Itu benar. Mata Tang Yu berkedip dengan sedikit kekaguman saat dia mengangguk. Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Sabre adalah salah satu dari 2 pulau, Pulau Divine Phoenix. Penerus Divine Phoenix Island jarang menginjakkan kaki ke daratan Tianhuang. Namun, setiap kali salah satu dari mereka melakukannya, mereka pasti akan menjadi teladan yang tak tertandingi yang pasti akan menciptakan gelombang di dunia kultivasi. Su Zimo mengeluh. Dari perspektif ini, Kaisar Sabre tidak kalah saat itu.
Warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang adalah salah satu sekte abadi dan warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Saber adalah salah satu dari dua pulau. Dalam hal reputasi, status atau kekuatan, pulau ini tidak lebih lemah dari sekte pedang. Apa hubungannya Laut Roh Gunung Saber dengan Kaisar Saber? Tanya Suzimo. Tang Yu menjelaskan, dikatakan bahwa ketika Kaisar Sabre meninggalkan daratan Tianhuang, dia meninggalkan warisan, Laut Roh Gunung Sabre di medan perang kuno. Sementara Laut Roh Gunung Sabre benar-benar ada, tidak pernah ada pembudidaya yang mendapatkan warisannya selama ribuan tahun. Paragon yang tak terhitung jumlahnya telah diproduksi dalam periode waktu ini tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Lambat laun, Laut Roh Gunung Sabre menjadi legenda yang tidak dipercayai siapapun, sampai dengan sedikit jeda, Tang Yu melanjutkan, sekitar 1000 tahun yang lalu, seorang kultivator yang mengerikan muncul di medan perang kuno. Meskipun dia bukan dari salah satu sekte super, dia memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan bisa bersaing dengan semua murid warisan dari berbagai sekte besar. Dikatakan bahwa orang tersebut berhasil mendapatkan Saber Emperor di Laut Roh Gunung Sabre. Suzimo sedikit mengernyit dan bertanya, Laut Roh Gunung Sabre masih ada setelah orang itu memperoleh warisan Kaisar Sabre. Aku tidak tahu alasan pastinya, tapi itu memang masih ada. Tang Yu mengangguk. Kamu juga dianggap sebagai pembudidaya pedang dan Laut Roh Gunung Saber cocok untukmu dan dapat membantu kekuatanmu tumbuh dengan cepat. Tentu saja, ada prasyarat, dan itu adalah agar kamu mendapatkan warisan dari Kaisar Sabre. Eternal Secret King, Chapter 383. Bab 383, berdiri bahu ke bahu dengan Kaisar. Setelah mendengar itu, Suzimo telah memutuskan bahwa dia ingin melakukan perjalanan ke Laut Roh Gunung Sabre. Meskipun Suzimo telah menggunakan pedang sampai titik kultivasinya, dia tidak tahu apa-apa tentang teknik pedang, dia hanya mengandalkan kekuatan garis keturunannya serta kekuatan fisiknya untuk menebas secara luas. Syukurlah, dia mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, membuat kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Lincah seperti kera, dia bisa menerkam seperti harimau, berlari seperti kuda, bangkit seperti angin, mendarat seperti anak panah dan menjadi tangguh sekaligus gesit. Ditambah dengan bantuan persepsi rohnya, dia bisa menghindari bahaya bahkan tanpa melihatnya dan dengan demikian, sangat jarang dia dirugikan. Namun, Suzimo tahu betul bahwa jika dia bertemu dengan seorang ahli terkemuka, lawannya akan dapat dengan mudah menemukan celah teknik pedangnya dan menjatuhkannya, bahkan jika kekuatan yang terakhir tidak bisa menandinginya. Oleh karena itu, meski hanya ada satu dari sejuta peluang, Suzimo ingin pergi dan mencobanya. Ketika dia melihat Suzimo dipindahkan, Yang Jun mencibir ke samping, ada banyak pembudidaya yang pernah ke Laut Roh Gunung Sabre sebelumnya. Banyak dari mereka adalah paragon yang jauh melampaui orang-orang sezaman mereka. Namun, hanya ada satu orang yang berhasil sukses selama ribuan tahun. Apakah seorang udik seperti dirimu yang bahkan belum pernah mendengar tentang Laut Roh Gunung Saber berpikir bahwa kamu pantas menerima warisan Kaisar Saber? Tang Yu sudah tidak senang dengan bagaimana Yang Jun mengincar Suzimo berulang kali. Hanya setelah dia menyadari bahwa Suzimo tenang dan tidak bereaksi, dia menjadi sedikit lega. Juga, ada satu hal lagi yang harus aku ingatkan padamu. Tang Yu berkata dalam-dalam, aku juga tidak tahu banyak tentang Laut Roh Gunung Sabre. Lagi pula, sudah ada seseorang yang menerima warisan Kaisar Sabre 1000 tahun yang lalu. Dengan demikian, Anda mungkin akan melakukan perjalanan yang sia-sia. Tidak apa-apa, Suzimo tersenyum dengan tenang. Banyak legenda yang kamu ceritakan padaku benar-benar menarik. Dalam perang kuno, naga dan ular bangkit bersama para kaisar di era keemasan itu. Satu-satunya penyesalan yang saya miliki adalah bahwa saya tidak dilahirkan saat itu untuk berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu, meninggalkan nama saya melalui sejarah. Saat dia mengatakan itu, aula menjadi sunyi. Semua orang menyaksikan dengan kaget dan mulut sedikit ternganga. Semangat pria ini, berapa banyak semangat yang diperlukan baginya untuk menyatakan bahwa dia ingin meninggalkan namanya sepanjang sejarah dengan berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Fakta bahwa pernyataan seperti itu dikatakan oleh penggarap pendirian yayasan benar-benar konyol dan sombong. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Suzimo tidak dipenuhi dengan semangat atau kebanggaan yang tak tertandingi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, hanya terlihat sangat alami. Namun, rasanya seolah-olah pembudidaya berjubah hijau di depan mereka benar-benar memenuhi syarat untuk berdiri bahu-membahu dengan para kaisar itu. Bahkan Yang Jun yang memiliki dendam terhadap Suzimo tidak dapat mengeluarkan satupun ucapan sarkastik saat ini. Dia tidak akan berani mengulangi pernyataan Suzimo secara pribadi, khawatir nasib buruk akan menimpanya dari hal yang tidak diketahui. Bahkan untuk para kaisar yang telah jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, martabat mereka tidak dapat dinodai. Paman Liang menatap Suzimo dalam-dalam. Awalnya, dia meremehkan Suzimo. Namun, pada saat itu, kesan Paman Liang sebelumnya tentang Suzimo menghilang seluruhnya. Suzimo tidak memperhatikan ekspresi aneh dari semua orang di sekitarnya, hanya tenggelam dalam emosinya sendiri. Menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia meratap, waktu tanpa ampun sepanjang sejarah. Baik itu Kaisar Pedang atau Kaisar Saber, keduanya telah berlalu bersama dengan era itu, hanya menyisakan legenda mereka. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk menyaksikan keagungan Kaisar Saber, sebaiknya aku pergi ke Laut Roh Gunung Saber. Bahkan jika saya tidak dapat memperoleh warisan, saya dapat menghidupkan kembali kejayaan masa lalu di reruntuhan untuk menebus penyesalan di hati saya. Tang Yu mengangguk. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, Anda harus kembali ke kota Suantian dalam waktu 1 bulan untuk membantu kami bersaing memperebutkan reruntuhan eliksir Pulsek. Baiklah, Suzimo mengangguk. Saat itu, seorang kultivator eliksir yang sekte masuk dengan cepat dan menyapa dengan kepalan tangan. Tuan muda, Feng Manman dari 1000 derek sekte meminta audiensi. Kakak Manman, Tang Yu merenung sejenak dan mengalihkan pandangannya. Itu berhenti sejenak di Leng Rou sebelum dia mengangguk. Undang dia masuk. Dia menjelaskan kepada kelompok Suzimo. Keempat kelompok ortodoks memiliki hubungan yang cukup baik. Sister Manman adalah komandan ekspedisi sekte 1000 Bangau kali ini dan saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Saat itu, seorang wanita berjubah putih panjang melangkah mendekat. Dengan sosok yang melengkung dan menggairahkan, langkahnya gesit dan rambut hitamnya yang halus diikat menjadi sanggul, memancarkan aura dewasa dan bermartabat. Ciri-cirinya sangat indah dan sangat indah. Di pinggang wanita itu, selain tas penyimpanan, ada bangau kertas merah muda yang diikat dengan sangat cantik. Tang Yu berjalan mendekat dan tersenyum. Saudari Manman, ayo masuk. Feng Manman melirik Tang Yu dan terkekeh. Wah, kenapa kamu masih berpakaian seperti ini? Kamu sudah tidak muda lagi. Aku sudah terbiasa, Tang Yu berkedip. Xiao Yu, aku tidak akan bertele-tele. Saya di sini untuk seseorang. Feng Manman tidak membuang waktu dengan obrolan ringan. Untuk dia, Tang Yu melirik Leng Rou. Feng Manman tersenyum. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu.
Leng Rou sedikit tertegun. Feng Manman mengangguk dengan tatapan lembut. Aku bisa melihat bakatmu dalam membuat jimat dan tidak tahan untuk menguburnya, jadi aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan Tousan Krensek. Bagaimana menurutmu? Leng Rou suka membuat jimat dan memang ingin bergabung dengan Tousan Krensek. Namun, dia tidak menyangka yang terakhir akan datang mengetuk. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa kultivator 1000 derek sekte ini benar-benar tulus. Saat itu, pembudidaya eliksir yang sekte lainnya masuk dan menyapa dengan kepalan tangan. Yingze dari sekte boneka meminta audiensi. Salah satu dari 5 doktrin sesat, sekte boneka. Biarkan dia masuk, Tang Yu mengangkat kepalanya. Tidak lama kemudian, seorang pria berotot masuk ke aula mengenakan pakaian linen. Dia berambut pendek dan tampak jujur, menyeringai dengan kepalan tangan saat dia masuk. Salam, sesama Taois. Tang Yu berbisik kepada Suzimo, orang ini adalah Yingze, komandan sekte boneka untuk ekspedisi ini. Suzimo mengangguk, Tuan Muda Tang, saya di sini hari ini karena saya ingin mengundang seseorang untuk bergabung dengan sekte boneka kami. Saya ingin tahu apakah itu baik-baik saja, Yingze langsung ke intinya. Oh, Tang Yu tersenyum dan bertanya, siapa yang menarik perhatianmu? Yingze menunjuk ke arah Si Jian yang sedang minum teh di sampingnya. Dia. Si Jian bingung dan tampak bingung, tidak mengerti bagaimana dia dipilih. Yingze menyeringai, orang bodoh-bodoh ini tidak buruk, dia cocok dengan seleraku. Hahaha, sedikit gemuk tidak bisa menahan tawa. Si Jian mengepalkan tinjunya dengan ekspresi gelap dan menekankan, aku tidak bodoh, aku hanya jujur. Ya, Yingze mengangguk dan menambahkan setelah jeda sebentar, keduanya adalah hal yang sama. Si Jian, lemak kecil tertawa lebih riang. Sun Dian dari sekte makam meminta audiensi. Salah satu dari 5 doktrin sesat, makam sekte. Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, seorang kultivator berwajah pucat memasuki aula. Dia memiliki mulut seperti monyet dan matanya berputar-putar, menyala ketika mereka melihat sedikit lemak. Sun Dian berkedip berulang kali ke arah sedikit gemuk. Penasaran, sedikit gemuk membungkuk. Keduanya, yang satu gendut dan yang lain kurus, berlari ke sudut dan bergumam. Sedikit gemuk mengangguk berulang kali dengan mata terbakar dan menamparkan bibirnya seperti serigala yang kelaparan. Ketika dia melihat itu, Suzimo tersenyum lembut, dia merasa bahagia untuk Leng Rou dan yang lainnya. Suzimo bukan satu-satunya yang membuat nama untuk dirinya sendiri dan diakui oleh banyak kultivator lainnya dalam pertempuran di jalan panjang itu, 4 lainnya juga. Ketika mereka membuat keputusan untuk kembali ke kota Suantian, itu dengan pemahaman bahwa mereka akan bertemu dengan bencana besar dan mati, siapa yang mengira bahwa itu akan berubah menjadi kesempatan besar bagi mereka hari ini. Keberuntungan dan kemalangan saling bergantung dan itu tidak lebih dari siklus karma. Eternal Secret King, Chapter 384. Bab 384 diburu oleh 2 sekte. Leng Rou dan yang lainnya melihat ke arah Suzimo secara naluriah. Meskipun kesempatan ini didapat oleh mereka yang bertarung di jalan yang panjang, yang terpenting itu karena Suzimo. Jika bukan karena Suzimo, mereka pasti sudah mati jauh sebelum mereka bisa mencapai kota Suantian. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Baik sekte 1000 derek atau sekte boneka dan sekte makam yang muncul kemudian, orang-orang yang datang semuanya adalah komandan ekspedisi ini, murid warisan dari berbagai sekte. Itu saja sudah cukup untuk menceritakan ketulusan mereka. Karena kita semua berada di kota Suantian, kita bisa bertemu satu sama lain kapan saja. Little Fat benar-benar asyik mengobrol dengan Sun Dian dari Tung Sek dan mengucapkan selamat tinggal dengan ucapan itu. Aku juga akan pergi. Si Jian menggaruk kepalanya dan meninggalkan aula di belakang Yingze dari sekte boneka. Leng Rou mengangguk ke Suzimo sebagai bentuk salam dan pergi bersama Feng Manman dari 1000 derek sekte. Tang Yu memandang ke arah Ji Chengtian dan berkedip, berkata dengan nada main-main, sepertinya aku harus menyampaikan undanganku sekarang atau kamu akan diburu oleh sekte lain. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia bergabung dengan eliksir yang sek, jawab Ji Chengtian sambil tersenyum. Tang Yu mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo dan bertanya dengan penuh harap, bagaimana denganmu? Meskipun Suzimo setuju untuk membantu eliksir yang sekte untuk memperebutkan reruntuhan eliksir pul sekte, dia tidak menyebutkan apapun tentang bergabung dengan sekte tersebut. Aku berbeda dari mereka. Suzimo menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan lebih lanjut, menolak dengan bijaksana. Meskipun dia mengharapkan itu, Tang Yu tidak bisa menahan perasaan kecewa ketika mendengar jawabannya. Suzimo menangkupkan tinjunya. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Saya akan menuju ke Laut Roh Gunung Sabre sekarang dan mencoba untuk kembali lebih awal. Hati-hati, Tang Yu mengingatkan. Berbalik, Suzimo menghilang di depan mata semua orang dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Suzimo menunjukkan wajahnya di kota Suantian setelah pertempuran di jalan panjang 10 hari yang lalu. Seketika, dia menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang kagum, ada yang iri, ada yang penasaran. Apakah kamu melihat itu? Kultivator ilmiah berjubah hijau itu adalah Suzimo. Ah, itu dia. Saya pikir dia akan memiliki banyak anggota badan dan kepala. Ada pembudidaya di kota Suantian yang belum pernah melihat Suzimo sebelumnya. Namun, ada beberapa yang belum pernah mendengar namanya. Berjalan di jalan yang panjang, Suzimo dapat mendengar diskusi yang datang dari beberapa jalan jauhnya hanya dengan kedutan di telinganya. Dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Namun, sebelum dia berjalan jauh, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan niat membunuh sekilas dari tatapan aneh itu. Apakah dia selamat dari Four Mounted Bandit, atau pepohonan menginginkan keheningan tetapi angin tidak berhenti. Untuk berpikir bahwa seseorang akan menyembunyikan desain padanya bahkan setelah pertempuran berdarah di jalan yang panjang itu. Suzimo mempertahankan ketenangannya dan mencibir di dalam hatinya, berjalan menuju gerbang timur kota Suantian. Niat membunuh mengikutinya sepanjang waktu. Tidak lama setelah dia keluar dari kota, Suzimo merasakan niat membunuh lain di atas yang pertama. Dia tidak cepat atau lambat dalam kecepatannya. Sekitar 2 jam kemudian, Suzimo sudah jauh dari kota Suantian dan sekelilingnya kosong tanpa ada orang di sekitarnya. Saat itu, suara pakaian yang mengepak bisa terdengar dari belakang. Suzimo menghentikan langkahnya dan berbalik. Di cakrawala jauh, 2 sosok terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat dengan aura pembunuh. Mempersempit pandangannya, dia fokus pada lencana sekte di sekitar pinggang mereka dan mengejek dengan dingin sambil bergumam pelan, itu memang mereka. Dalam pertempuran berdarah di jalan yang panjang, Suzimo membunuh 2 penggarap pendirian Yayasan 7 Meridian. Meskipun itu karena dia memanfaatkan keadaan, pembudidaya biasa juga tidak berani memprovokasi dia. Selain itu, dia mendapat dukungan dari eliksir yang sek.
Namun, ada dua sekte di kota Suantian yang memiliki kekuatan dan alasan yang cukup untuk menimbulkan masalah baginya. Istana Kaca dari Sekte Abadi dan Sekte Bumi Jahat dari Sekte Iblis. Dia telah menolak Pei Chunyu dan Sui Yang dan mempermalukan mereka di depan semua orang tempo hari. Mengingat status mereka, tidak mungkin mereka membiarkan semuanya berlalu. Secara alami, Glass Palace dan Malevolent Earth Sect tidak dapat menyerang ketika Su Zimo berada di Elixir Yang Sect. Namun, pembudidaya dari dua sekte mengejarnya saat dia keluar kota. Glass Palace dan Malevolent Earth Sect masing-masing hanya mengiring satu orang. Ini adalah bukti nyata betapa kuatnya keduanya. Kenyataannya, jika Tang Yu ada di sini, dia pasti bisa mengenali mereka berdua. Kultivator dari Glass Palace adalah Liu Yun dan yang dari Malevolent Earth Sect adalah Di Xing. Di pendirian Yayasan Tujuh Meridian, keduanya adalah tangan kanan Pei Chunyu dan Sui Yang dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, Liu Yun dan Di Xing sudah tiba di depannya. Mereka berdiri di udara dengan pedang terbang mereka, menatap Su Zimo dari kiri dan kanan. Fufu, Liu Yun tertawa kecil dengan tatapan mengejek. Su Zimo, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu siap untuk menyerah karena kamu tahu tidak mungkin kamu bisa lari? Tatapan Di Xing sedingin es. Su Zimo tersenyum. Jika dia mengaktifkan garis keturunannya dan menyebarkan Divine Steed Flating dengan kecepatan penuh, keduanya tidak akan bisa mengejarnya. Keduanya turun perlahan dari udara, menjaga jarak tetap dan berhati-hati satu sama lain. Liu Yun adalah orang pertama yang berbicara saat dia menunjuk ke Su Zimo dan berkata kepada Di Xing, rekan Taois, mari kita terus terang. Saat pria ini mati, kami akan membagi harta di tas penyimpanannya secara merata. Tidak masalah, Di Xing mengangguk. Memutar matanya, Liu Yun melanjutkan, aku ingin pedang panjang berwarna merah darah miliknya. Jika itu masalahnya, aku akan mengambil busur putih bulan raksasa, jawab Di Xing. Keduanya mengacu pada senjata roh yang sempurna, Blood Quencher, dan senjata roh kuasi Conate, Moon Concealment Bow. Tak satu pun dari mereka menganggap serius Su Zimo dan sudah mendiskusikan bagaimana mereka harus membagi barang-barangnya. Mata Su Zimo berkilat mengejek saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa dan iblis berbeda. Sejak zaman kuno, tugas seorang yang abadi selalu memusnahkan iblis dan membunuh iblis. Tapi sekarang, perbedaan apa yang dimiliki oleh pembudidaya sekte abadi sebelum dia dengan sekte iblis? Apa yang sedang kalian lakukan? Su Zimo bertanya dengan acuh tak acuh. Ah, aku hampir melupakanmu. Kakak senior Pei punya pesan untukmu. Berbalik, Liu Yun mengeluarkan senyum menyeramkan dan berkata perlahan, siapapun yang ingin aku bunuh pasti akan mati. Tatapan Di Xing dingin saat dia berkata dengan jahat, memberikanmu kesempatan untuk menjadi penjaga senior Brother Sui adalah suatu kehormatan untukmu. Karena kamu tidak menginginkannya, bersiaplah untuk mati. Fufu, Su Zimo tertawa dan bertanya, mengapa Pei Chunyu dan Sui yang tidak datang sendiri jika mereka menginginkan hidupku? Tidak perlu menggunakan palu godam hanya untuk memecahkan kacang. Ekspresi Di Xing dipenuhi dengan penghinaan. Liu Yun mencibir, mengapa kakak senior Pei harus berurusan dengan orang sepertimu secara pribadi? Hahaha, Su Zimo tertawa ke langit. Tawanya memekakkan telinga, mengguncang kehampaan seperti bel besar. Liu Yun dan Di Xing merasakan sedikit rasa sakit di telinga mereka. Tiba-tiba, Su Zimo berhenti tertawa. Matanya cerah dan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berteriak, orang-orang seperti kalian berdua benar-benar berpikir bahwa kalian dapat memiliki hidupku. Su Zimo, kamu terlalu sombong. Kamu berpikir bahwa kamu cocok untuk menantangku hanya karena kamu telah membunuh orang seperti Hu Meng dan Chai Li. Sebagai murid Istana Kaca, Liu Yun tak kenal takut saat dia menarik napas dalam-dalam dan menyalurkan energi roh. Seketika, 7 meridian roh bersinar di bawah jubahnya dan bergemuruh dengan aura yang kuat. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mati. Su Zimo melangkah maju dan mengeluarkan Blood Quencher dengan punggung tangannya. Pancaran darah meluas dan menyelimuti Liu Yun dan Di Xing. Eternal Secret King, Chapter 385. Bab 385, merepotkan. Suara mendesing. Su Zimo menyalurkan garis keturunannya dan tulang serta tendonnya terdengar bersamaan, bergemuruh dengan suara tsunami bersamaan dengan guntur yang menggelegar. 5 lampu roh menyinari Blood Quencher dan meledak menjadi sinar yang menyilaukan, mirip dengan matahari berwarna darah yang menyala-nyala. Itu menembus kekosongan dengan ujung yang tajam. Kekuatan tebasan itu sangat kuat dan cepat. Kultivator biasa lainnya, bahkan jika mereka berada di pendirian Yayasan Tujuh Meridian, akan terkejut. Namun, Liu Yun dan Di Xing tidak terkesan dan mereka bahkan memiliki ekspresi mengejek. Biarkan tubuh menjadi seperti kaca, transparan luar dalam dan bersih dari kotoran, menjadi tidak bisa dihancurkan. Liu Yun berdiri di tempat dan melafalkan mantra. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, aura tubuhnya akan sedikit berubah. Sampai akhir, otot-otot Liu Yun tampak seperti terselubung dengan kilau misterius, seterang kaca dan tanpa cacat dan kotoran. Pada saat yang sama, lengan Liu Yun bersinar dengan 4 lampu roh. Itu adalah sepasang kawat gigi, senjata roh tingkat tinggi. Glass Palace berspesialisasi dalam penempaan tubuh dan jika seseorang mengolah manual rahasia sekte, sutra hati kaca secara maksimal, tubuh, mata, dan hati mereka akan seperti kaca. Mereka tidak bisa dihancurkan, tanpa cacat, abadi, sangat kuat dan bisa melawan binatang buas dengan tangan kosong. Oleh karena itu, para pembudidaya Glass Palace kebanyakan menggunakan senjata seperti sarung tangan atau gelang. Meskipun gelang jarang terlihat saat ini, mereka adalah salah satu dari 100 kelas senjata di zaman kuno dan tidak bisa diremehkan. Bracers sangat fleksibel dan ketika dipasang di lengan seseorang, dapat digunakan baik secara defensif maupun ofensif, memungkinkan seseorang menggunakan lengan mereka seperti jari mereka. Dengan cepat, Liu Yun tidak mundur atau mengelak. Dia sedikit menekuk lututnya, menggeser pusat gravitasinya ke bawah saat dia menopang lengannya untuk menerima Blood Quencher yang masuk. Dentang, suara benturan logam terdengar. Sosok Liu Yun menjadi lebih pendek saat kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Namun, dia tidak didorong mundur atau ekspresinya berubah. Adapun Blood Quencher, itu melambung tinggi melawan kekuatan yang luar biasa. Su Zimo menyipitkan matanya dan jantungnya berdetak kencang. Di permukaan, ini adalah pertukaran yang seimbang. Namun pada kenyataannya, dia mengambil inisiatif dan Blood Quencher-nya lebih tinggi dari gelang Liu Yun. Namun, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun meskipun dalam keadaan seperti itu. Ini adalah kacang yang sulit untuk dipecahkan. Su Zimo menyadari bahwa dia mungkin tidak dapat membunuh orang ini dengan cepat dan mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke arah Di Xing yang tidak jauh. Setelah tebasan itu, Su Zimo menggunakan momentum yang tersisa dari Blood Quencher saat ditolak untuk mengarahkan ke arah Di Xing dari sekte tanah jahat di samping. Sinar darah menyilaukan dengan bau yang memuakkan.
Beberapa tahun yang lalu, jauh di bawah tanah, Suzimo berurusan dengan beberapa ahli waris iblis sebelumnya dan memiliki pemahaman terhadap sekte iblis. Di antara sekte iblis, Overlord Palace adalah yang terkuat dalam penempaan tubuh diikuti oleh Zenith Sekte, fisik pewaris iblis sekte bumi jahat tidak kuat. Suzimo ingin memanfaatkan serangan ledakan ganas untuk membunuh Di Sing terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Liu Yun dengan sepenuh hati nanti. Hehe, seolah-olah dia telah merasakan niat membunuh Suzimo sejak lama, Di Sing mengeluarkan tawa aneh dan 7 meridian roh bersinar di tubuhnya. Energi roh melonjak saat dia membuka mulutnya, mengeluarkan asap hitam yang menyembur dengan cara ilusi dan jahat. Meskipun dia belum membersihkan lubang matanya, penglihatan Suzimo sangat kuat karena kultivasi hariannya dari mistik klasik 12 Raja Iblis di hutan belantara besar. Tapi sekarang, dia merasa penglihatannya menjadi hitam karena kabut hitam. Pada saat linglung itu, dia kehilangan jejak Di Sing. Blood Quencher tampaknya telah memasuki rawa dalam kumpulan energi jahat ini dan hampir tidak bisa dipindahkan. Energi jahat menyelimuti dan merusak bilahnya, menyebabkan cahaya rohnya meredup sementara pancaran darah pada bilahnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Suzimo mendengus dan memegang Blood Quencher secara horizontal di dadanya. Menyalurkan garis keturunannya, bola petir yang menyala-nyala muncul di telapak tangannya dan dia menyapukannya ke Blood Quencher. Kekuatan guntur adalah yang paling maskulin dan bisa membersihkan kejahatan, itu yang paling efektif melawan energi jahat semacam itu. Dengan serangkaian suara bergerak, energi jahat di sekitar Blood Quencher benar-benar dibersihkan oleh bola petir di telapak tangan Suzimo. 5 pola roh bersinar pada pedangnya sekali lagi saat pedang itu mendapatkan kembali kilaunya. Petir, mata Di Sing bersinar dengan hati-hati. Pada kenyataannya, asap yang dia keluarkan jauh dari sederhana, itu adalah salah satu keterampilan rahasia Malevolent Earth Sect, Spirit Devouring Malefice. Malefice pemakan roh sangat kuat dan digunakan untuk merusak senjata roh. Senjata roh apapun yang dinodai oleh Spirit Devouring Malefice akan disedot ki rohnya. Dibiarkan tidak dibersihkan, bahkan pola rohnya akan terhapus, membuat senjata roh hampir tidak berguna. Swoosh! Liu Yun menyerbu dari samping dengan garis keturunannya bergemuruh seperti timah Merkuri. Angin kencang bertiup di belakangnya saat dia mengayunkan lengannya dan menabrak. Suzimo mengambil langkah yang salah dan memutar tubuhnya untuk menebas ke belakang. Dentang, percikan terbang kemana-mana. Dalam sekejap, tubuh Suzimo bergoyang saat dia memanfaatkan energi dari pantulan pukulan itu dan menyilangkan kakinya, melepaskan Divine Stick Flating untuk menyerang Divine Stick Flating yang tidak jauh dengan niat membunuh yang ganas. Di Sing berbeda dari Liu Yun. Fisiknya rata-rata dan dia tidak kuat dalam pertarungan jarak dekat, Suzimo akan bisa membunuhnya selama dia bisa mendekat. Tampaknya melihat niat Suzimo, Di Sing menyeringai dingin. Pergi. Tiba-tiba, dia membuang tombak tulang di tangannya dan itu melayang di udara. Asap hitam pekat keluar dari ujung jarinya, memasuki tombak. Tombak tulang bersendi 10 bersinar terang dengan cahaya roh dan 4 pola roh. Jari-jari Di Sing terus-menerus bergeser saat dia menyulap segel tangan sambil berteriak, pergi. Saat dia mengatakan itu, tombak tulang bersendi 10 pecah dan berubah menjadi 10 paku tulang. Masing-masing diselimuti energi jahat saat mereka menembak ke arah Suzimo dengan kecepatan kilat. Suzimo baru saja mengerahkan Divine Stick Flating ketika pikirannya melintas dengan peringatan. Dalam momen yang memusingkan, dia disambut oleh 10 paku tulang. Paku bersinar dingin dan sangat tajam. Ini tidak lebih lemah dari senjata tajam biasa dan lubang pasti akan muncul di tubuh seseorang jika mereka menemukan tandanya. Hal yang paling menakutkan adalah 10 paku tulang itu sangat tepat dan menutup semua rute pelarian Suzimo. 8 paku tulang menempati 8 arah berbeda. 2 paku tulang yang tersisa menutup arah atas dan bawah. Ke-10 arah benar-benar tersegel. Saat itu, akan sulit bagi Suzimo untuk menghindari paku tulang bahkan jika dia menggunakan Anaconda Sword. Teknik yang brilian. Suzimo diam-diam terkejut. Ethereal Sword, salah satu dari 3 skill rahasia Ethereal Peak, juga merupakan teknik senjata dan terdiri dari 3 level. Namun, dibandingkan dengan teknik senjata dari Sekte Bumi Jahat, pedang Ethereal jelas merupakan kelas yang lebih lemah. Sejak dia mulai berkultivasi, Suzimo telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya seorang kultivator dapat menutup gerakannya hanya dengan teknik senjata. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar terlalu beruntung bahwa dia bisa membunuh pewaris iblis Sekte Bumi Jahat saat itu. Kehadiran formasi kunci roh kuno menonaktifkan setidaknya setengah dari kekuatan pewaris iblis Sekte Bumi Jahat. Selain hal lain, jika ahli waris iblis bisa menggunakan teknik senjata ini saat itu, dia akan menjadi tak terkalahkan. Dalam sekejap, Suzimo tidak punya waktu untuk berpikir saat dia mengayunkan Blood Quencher sambil menyalurkan garis keturunannya. Dia meraung keras, menebas paku tulang yang masuk dengan memanfaatkan kekuatan ledakannya yang luar biasa. Dentang, paku tulang dikirim terbang dan celah muncul. Di Sing tidak jauh, mata Suzimo berbinar. Tepat ketika dia hendak mengisi melalui celah, udara di belakang, di atas, di bawah, dan di sampingnya bergetar hebat. 9 paku tulang lainnya turun, membuat Suzimo tidak punya kesempatan sama sekali. Meskipun Di Sing tidak jauh, Suzimo tidak punya pilihan selain menghadapi 9 paku tulang. Tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa menandingi kecepatan paku tulang.